pada umur ini, hal-hal ini adalah azizun jiddan, sulit sekali atau langka dengan sangat. Lalu ditambah wala goyatan, tidak ada goyah, tidak ada kantong lihadihil makomat, untuk makom ini. Hatta yunalah tamamha, sehingga diperoleh kesempurnaannya makom tersebut. Walakin lukuli abdin minhu haddun bihasbi halihi, tetapi bagi setiap hamba terkait makomat tadi, haddun bihasbi halihi, ada perolehan seukuran halnya, seukuran pencapaiannya. Imma dha'ifun wa imma qawiyun, bisa lemah dan bisa kuat. Jadi kembali pada fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun namanya kaum, banyak ya banyaknya kaum. Fa idza qawiyan summiya shadiqan fihi, apabila menguat maka akan disebut dengan shadiqan fihi, sebagai orang yang berlaku siddiq fihi, di dalam hadhil maqamat. Fa ma'rifatullah belum terbaca. Sidku sendiri itu apa? Sidku itu. Sidku, istilahnya Pak Hasim, banyak orang pinter mau ora bener. Nah, bener ini namanya siddiq. Karena kan ada khaufnya bener tapi tidak sodik kan gitu kan ya. Kan ada khauf tapi ghairu sodikin. Ghairu sodik berarti itu khauf yang Tidak benar. dihalihi, yang imma dhaifun itu sekalipun sedikit itu tetap disebut khauf. Tapi khaufnya tidak sodik tadi. Sidku itu bisa dikatakan sidku kalau udah ada tanda-tandanya, ada dalilnya, baru sidku. Seperti yasraro naumi, itu yang tidak sidku dikatakan takut ke neraka, kepingin surga, tidur aja. Itu contohnya yang kurang sidku. Itu kan khaufnya yang khauf as-sidku berarti. Kalau sidkunya sendiri Benar ini. Kan pula gambarannya sikun itu ini. Apa yang namanya? Telauan, apa namanya? Ruangan. Sitku itu bisa di mana-mana. Sitku ini, ketika ini ditarik, maka ini tidak disebut dengan celowaan. Apa celowaan? Lobang. Longgongan. Longlongan. Ini juga akan ada di mana sitkun itu. Berarti sitkun itu bisa di mana-mana memang. Kan boleh gambar gitu. Gak bisa kita sitkun yang bagaimana? Ya lihat dulu nisbatnya kemana. berarti sidku itu ruangan gitu. Contohnya, Contoh. gambarannya begitu. Padahal sidku itu ada martabatnya kan ya, ada derajatnya kan. Hmm. Kita membahas sidku yang nomor 6. Tentu ruangan yang pertama dengan yang ruangan yang ke-6 itu berbeda. Bahkan disebutkan sidku yang as-sadis ini adalah a'la atau a'azzu. Iya, karena kenapa Pak Azu? Karena nisbatnya kepada sesuatu yang berhubungan dengan agama. Enggak, maksudnya ruangannya yang berbeda yang gimana itu? Contoh ventilasi aja, itu juga bolongan juga. Ketika ada lubang di situ kan ada di atas, berarti sitkun yang sifatnya ada di ventilasi. Terus kalau sidku yang ke-6 yang bagaimana ventilasinya? Ventilasinya mau nisbatnya kemana? Ya silakan, mau nisbatnya yang kemana? Enggak, maksudnya model ruangannya itu sama berarti. Terserah, mau ventilasi itu mau dijadikan di bawah
Jadi bukan ventilasi yang atas, tapi ventilasi bawah, terserah. Nek saya gambarkan seperti itu, gampangi. Seolah-olah sitkun itu adalah sifat atau nama yang menempel terhadap setiap sesuatu. Nah, ini sesuatu. Sitkun itu adalah suatu kebenaran yang mana kebenarannya itu ada bertingkat-tingkat sesuai dengan dalil. Berarti sidku itu bukan kata lain, Pak. Sidkun itu berarti hakikat dari kenyataan itu, hakikat dari sesuatu itu. Bukan maksudnya bukan ini khauf, ini sidku, bukan gitu. Tapi khauf dalam sidku gitu. Oke. Iya, apa dua hal? Kalau saya gambarkan orang yang tidur, apakah itu tidak sidku? Ya sidku, tapi bukan hakikatnya sidku. Sidku fil apa itu? Ya Sidku yang tidur. fil khauf. Fil khauf umpamanya. Fil khauf. Saya contohkan begini. Ada 3 orang. Yang satu mencuri mangga. Mencuri mangga. Asli ngecok. Asli ngecok. Asli ngecok. Ini 3 orang ini ada yang berani, saya berani makan. Yang satunya tidak berani sama sekali. Yang tengah-tengah, saya minta dikit aja, ya agak. Ini nggak sama lah situnya. Sidku ngecok kenapa situ Ya. nengakan? Untuk hakikat derajat ketakokannya, kebenarannya, kehaufannya nggak sama ya. Berarti Sama-sama takut, nggak ada yang berani kepada Gusti Allah, sama-sama takut. itu kalau rojeknya yang tinggi, Pak. Bukan khauf. Itu kan kayaknya sidku dua hal itu. Bukan sidku pada satu barang secara hakikat. Sidkunya itu benar-benar kepada Gusti Allah, Mas. Sama-sama khauf kepada Gusti Allah. Jangan sangka orang itu togel itu berani kepada Gusti Allah, takut itu. Yang terpaksa. Tapi takutnya itu sekian persen. Baru takutnya ditambahi kalau ada polisi, tambah menebal. Dimarahi istri, tambah menebal. Baru tambah takok. Kecuali Di sampingnya ada polisi ya. kalau udah kena stroke tambah takut kepada iya. Kan derajatnya memang lawaya dalam. Ini ada di ithafnya ya. As-sidqu ismun li haqiqati syai'i nusulan wa wujudan. As-sidqu ismun li haqiqati syai'i nusulan wa wujudan. Wa sidqu huwa husul syai'i wa tamamuhu wa kamalu quwwatihi wa jitima'u ajzaihi. Artinya nggak ada yang kurang. Komplit hakikat. Iya. Nggak kalau khauf, dia khauf semua. Seakan-akan bukan dua hal, Pak, tapi sidqul itu melekat pada khauf. Oke, makanya saya katakan sifat. Makanya saya bilang itu nama atau sifat yang menempel pada tiap sesuatu. Seperti gelas ini. Ini sidqul ka'si. Hakikatnya gelas. Cuman untuk membuktikan ada lubangnya tidak. Kalau tidak ada lubangnya berarti ini sidqul ka'si. Cuman sekedar nama gelas begitu aja.
Sidqul Ka'si harus ada lubangnya, Makanya persis kayak umumnya gelas. Memang gelas itu. Kayak umumnya gelas. Itu ilustrasinya mulai sampean begitu tadi. Ketepatan. Ada nggak sodikun goiru khoifin gitu? Loh, contohnya yang mana? Ada nggak gitu? Sodikun goiru khoifin atau khoifun goiru sodikin? Ada. Ada. Sodikun goiru Oh, khoifin. enggak, balik sampean. Lah iya, lah enggak. Tadi kan jelas ya ada khoifun goiru sodikin. Kalau sodikun goiru khoifin ada nggak? Ada. Tadi itu ilustrasinya Orang tadi. Itu. maksiat itu. Ada orang mencuri. Yang satunya apa? Makan. Satunya sedikit aja. Ya Yang berarti tidak bukan ada. sifat. Lah makanya tadi sifat. Berarti dia ada orang 3 mencuri. Dan nih, ada 3 orang tadi ya. Yang satunya tadi itu mencuri sebenarnya dia punya rasa takut, tapi tidak sesuai dengan konsep sidkunnya. Buktinya apa? Dia masih berani makan. Itu apa istilahnya? Sodikun goiru khoifin. Sodikun bukan salah. Takut. Enggak begini kan enggak. Kita Gimana? pahami satu-satu saja. Oke. Dia mencuri. Hmm. Mencuri itu 3-tiganya berani apa tidak? Buktinya berani kan? Ya. Yes, berarti dia tidak ada khauf di sana. Hmm. Yes. Yang satu dia berani makan. Kalau berani makan berarti dia khaufnya sodik apa enggak? Coba ayo pahami dulu. Nah ini lihat Islamnya sudah benar tadi. Iya, terus. Jadi yang makan itu berarti ya sodik khaufnya apa enggak? Tidak ya? Hah? Tidak. Tadi tidak sodik kan? Buktinya dia masih berani kan? Lah ya situ sudah. Yang terus yang 2, 3. Loh, ya digambarkan sendiri kan sudah dijawab sendiri tadi. Untuk yang nomor Iya. 3 ya, untuk yang nomor 3 tidak berani makan. Nah, yang Berarti ketiga sotik. sotik ya buktinya hanya berarti tidak Iya, tidak yang hoya. tengah tidak jaga bang, berarti hobinya seperti. Iya. Sodikun goiru khoifin ada apa tidak? Jepun kulo tidak ada, Pak. Ada. Tidak ada, Pak. Ada sebelumnya itu juga dibahas. Nggak ada menurut saya, Pak. Nggak ada. Di Ihya ini sebelumnya pernah dibahas ya. Sodikun goiru khoifin. Waktu itu di rumahnya Pak Musim. Lawang sudah jelas anu kriterianya asidku ismun lihaki kotis syai. Syeknya ada dulu baru ada sidik. Karena sidik itu menempel pada syeknya itu. Kalau dipraktekkan pada khaufnya harus ada dulu. Baru dia Ada sidik sodik, itu ada nah, muncul. baru sodik atau ghairu sodik baru bisa disematkan kepada khaifun itu pada khaufnya. Karena ismun lihaki kotis syai. Jadi ketika sesuatu sudah mencapai puncak terbaiknya, maka itu dinamakan sidik. Kalau udah percaya lagi, coba orang yang maksiat suruh baca syahadat kamu itu. Syahadat. Betul kan? Ini masih maksiat. Betul. Siapa Tuhanmu ya Gusti Allah? Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Kok berani maksiat? Nah, Itu berarti khauf tapi tidak sidik. Ada. Tidak ada. Ada, Pak. Sebelumnya tuh kan. Macam gitu. Enggak ada, pernah Pak Amin tuh yang tanya itu ada. Kalau nggak salah di rumahnya Pak Khauf ini. Berarti yang sebelumnya Sidqul Khamis. Ya kalau Sebelum mengikuti derajatnya sodik itu loh. Sebelum derajatnya sidik. kalau mengikuti kriteria yang tadi itu ya nggak ada. Nggak ada kan? Karena Karena sidku sifat. ismun lihaki kotis syai. Syai'nya harus ada dulu. Baru ada sifatnya. Itmuhalun ayyaku malawasfu binafsihi. Sifat itu tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa ada yang Ada yang sifati. sifat. Qadirah tidak akan muncul ketika tidak ada sifat. Ini kalau yang di Khamis kemarin ya ada contoh gini. Kan apa perbedaannya ikhlas dan sidqi? Al-farqu bainal ikhlasi wa sidqi. Li'anna haqiqatal ikhlas iradatullahi bitta'ati. Faqad yakunu
ar-rajulu yuridu bis-sholati wajhallahi ta'ala walakinnahu ghafilun an huduril qalbi fiha fasidqu huna huwa huduruhu ma'allahi ta'ala ma'a iradatihi wajhallahi wa hadha huwa maknal intisal wal ittisal alladzi dzakarohuma Abu Ismail al-Harawi rahimahullahu ta'ala. Berarti kan perbedaannya ikhlas dengan sidiki. Kalau ikhlas itu kan dia sholat sudah mengharap ridho Allah, tetapi hatinya lupa untuk hadir kepada Allah ya. Kalau sidku enggak. Jadi tujuannya mengharap ridho Allah sekaligus hudur hatinya kepada Allah. Terus perbedaannya apa? Lah enggak, maksudnya kaitannya ke khauf sama apa tadi? Roja itu. Seorang ibadah ya, saya contohkan orang ibadah melakukan perintahnya Allah berupa sholat, ingin surga, apakah tidak siku tuh? Enggak. Tidak siku berarti salah. Nah, belum tentu. Lah ya makanya muklis. Ikhlas itu orang yang mengharap ridhonya Allah. Bukan ikhlas, siku. Lah iya. Kalau ikhlas nggak mau apa-apa kecuali Allah tok. Kan ada derajatnya. Derajat ikhlas itu di bawahnya siku. Iya. Iya. Ya benar kan? Kalau udah ikhlas ya pasti siku. Duh, belum. Belum. Yang tadi tadi belum. Maksudnya sih, Nggih. Iya. berarti Ikhlas itu kok gampangnya satu tujuan, tidak mendua. Kalau syukur prosesnya itu yang sama. Proses sama tujuan sama. Itu syukur. Kalau yang ikhlas tujuannya sama, prosesnya berbeda. Ada yang berbeda. Makanya sidik itu derajat paling tinggi. berarti kalau orang ibadah kepingin surga takut neraka, Bagus, ikhlas itu. ikhlas. Enggak, bukan ikhlas. Bukan ikhlas satu tujuan. Itu kan udah sidik benar. Ikhlas itu ada tiga macam. Itu sama-sama ikhlasnya. Iya. Mengerjakan sesuatu karena mengharapkan pahala, ini termasuk ikhlas. Enggak. Mengerjakan sesuatu Iya, karena iya. takut terhadap siksaan Allah, ini juga termasuk ikhlas. Yang ketiga, ini ikhlas yang paling tinggi. Dia itu mengerjakan sesuatu hanya kepada Tuhan saja. Itulah yang dikatakan ikhlas sesungguhnya. Makanya itu ikhlas derajatnya paling tinggi itu. Yang saya ketahui di dalam ikhlas ada macam itu. Yang nomor 3 yang paling tinggi itu mampu dikatakan bersih kan? Ya, karena prosesnya Untuk sama. yang nomor 2 dan 3 tidak mampu dikatakan bersih, salah itu. Takut ke neraka dan ingin surga itu salah. Salah. Salah itu. Nggak salah. Ya, salah. Nggak salah kan? Enggak, maksudnya kalau kita duduknya di syariat nggak salah itu. Ya. Orang abror itu ibadahnya tidak salah. Kecuali orang katanya orang arifin ya memang disalahkan. Kegiatanlah. Orang abror kan masih ingin bagian. Itu juga mudah melaksanakan perintah, tapi belum sempurna, itu juga bagus. Bagus itu ya sotik.
Tadi sekian kamu sodik ikhlas. Sekian ikhlas. Sekian enggak. Tadi Sotik masih apa itu? Ya, meskipun ikhlas itu mampu dikatakan sotik. Ikhlas itu juga mampu dikatakan sotik. Tapi sotik itu juga orang yang ingin surga juga sotik, takut neraka juga sotik. Tapi kalau ikhlas nggak ada yang takut neraka ingin surga itu nggak ada. Pemahaman saya ikhlas sama sodik itu tidak bisa dipisah. Jadi sidkun fil ikhlas harusnya begitu. Sidkun fil ikhlas, ikhlasnya itu benar. Kata-katanya begitu. Jadi nggak bisa dibandingkan antara sidkun sama ikhlas. Yang hakikat. Masalahnya Pak Amin mau membandingkan. Itu sama-sama sesuatu yang madhumah, yang sangat baik-baik. Baik-baik. Oleh Pak Amin mau diadu. Itu bandingkan saja sekalian. Gampangnya di sini. Ini kalau sidkun itu tingkatan tertinggi sudah. Makanya dibilang ismun lihaki kotisyair. Nama dari kesejatian sesuatu. Tingkatan tertinggi. Ada ikhlas tingkatan tertinggi, ridho tingkatan tertinggi. Pokoknya sesuatu yang menuju ke Gusti Allah itu tingkatan tertinggi. Oh enggak, ikhlasnya kalau belum sidkin itu masih belum tertinggi, belum. Seringnya masih dikurangi. Makanya sidkun itu tingkatan tertinggi, harus ada sidkun di situ untuk mengatakan yang tertinggi. Oke, untuk mengatakan yang tertinggi itu harus menyematkan lafaz-lafaz sidkun. Kenapa kok bisa tertinggi dia? Karena dekat kepada Gusti Allah, menuju ke Gusti Allah. Sejatinya yang tinggi adalah Gusti Allah. Nah, iya. Iya. Kalau menuju ke sana ikut semuanya agak tinggi, ikut tinggi, karena tingginya Gusti. Tinggal praktek kita kan gitu. Makanya di dalam rubul munjat sendiri ternyata sidkun itu dijelaskan terakhir setelah penjelasan niat, ikhlas dan yang lainnya baru sidkun. Niat apa hubungannya dengan ikhlas kan berurutan. Niat, kemudian ikhlasnya, kemudian kesidkunnya sampai puncak. Nggak mesti Gus, perkara yang terakhir Oke. itu belum tentu baik. Kadang lebih gini dong. Itu tergantung sudut pandang. Seperti yang salaf, kan sih yang salaf yang dahulu. Ya, jangan yang salaf dasi. Hanyalah sudut pandang. Semuanya bisa sih kalau menuju ke Gusti Allah. Iya. Makanya arifin pun dikatakan arifin manakala dia sudah sidkun fil ubudiyah. Arifin pun harus sidkun fil ubudiyah. Makanya sidkun itu adalah puncak tertinggi dari segala makomat dia. Matlabul arifin asyidku fil ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyyah. Ini loh, kayak sangat beda Pak ya. Warwaina an Ustaz Abi Ali Ad-Daqqaq rahimahullah qala al-ikhlasu at-tawaqqi an mulahadatil khulqi wasidqu at-tanaqi an mutawa'atin nafsi fal mukhlisu la riya'alahu wasadiqu la ijabalah. Jadi kalau ikhlas itu yaitu at-tawaqqi an mulahadatil khulqi, menjaga dari lirikan makhluk. Kalau sidqu itu at-tanaqi an mutawa'atin nafsi, yaitu bersih dari taat kepada nafsu. Fal mukhlisu la riya'alah, orang yang ikhlas itu tidak ada riya baginya. Sedangkan shodiq itu la ijabalah, tidak ada
kekaguman pada dirinya. Iya bener kan? Sama-sama Mahmud ya kan? Iya, Sama-sama ya, dengan keterangan ini yang sodik lebih tinggi dari ikhlas. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau sampai ikhlas lebih tinggi. kalau untuk beda memang beda. Ikhlas dengan situ ya sangat beda lah. Mungkin lebih tinggi mana? Hubungannya kalau yang ikhlas itu kepada orang lain gitu kan ya. Kalau yang sitkun itu hubungannya dengan Seumpamanya nafsunya. ada sitkun tapi Ya, tidak nafsu ikhlas, gitu ya. seumpamanya dikurangi gimana? Apakah bisa tinggi? Ayo, benar tapi bukan karena Allah, apa bisa tinggi? Nggak bisa. Yes, tinggal praktek ini. Bekerja sungguh-sungguh tapi bukan ikhlas, apa bisa tinggi? Nyari geleta. Nggak bisa. Geleta tinggi. Tinggi. Itu dua sesuatu, dua perkara yang mahmud yang bisa sama-sama tinggi. Pada kelas dunia Sama-sama tinggi. tinggi itu. Dunia silakan. Meskipun dengan ridho tinggi, rahmatnya Gusti Allah tinggi tapi bila tandingan. Nanti maaf ya, takutnya ya kalau kita mengejar tinggi-tinggian, takutnya kena goda Kiai Bersisau. Seperti Kiai Bersisau, wah saya mau bisa diselit, padahal udah tinggi kan. Mengejar tinggi-tinggi. Sama-sama bagus kan dengan. Kenapa kok bagus? Karena menuju ke Gusti Allah. Kalau mau menuju ke Gusti Allah bagus. Prakteknya yang sulit ya. Ingat sih malam muda salah kecil. Tapi setidaknya kita kan punya senjata. Tapi walaupun punya senjata tidak dipakai ya sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Lanjut ke Kalau ditinjau dari pamayak maling sekolah zaratin ya, tidak ada yang sia-sia. Lebih baik punya senjata meskipun tidak tepat. Wajar. Daripada tidak punya senjata. Karena nanti kalau ada ujian, semuanya orang yang tahu, orang yang alim, semuanya digoda itu tidak bisa tertipu, tidak akan mau karena tahu. Kesana lu jalan ke Gondang lagi, padahal curang, tahu curang kan? Tidak mau. Cuma kalau orang yang enak nonton ya karen baik, tidak pak. Karena meskipun tidak dipakai sumbalnya dia tahu karena alim. Seperti siapa Allah itu? Kan ada saya Allah, oh bukan. Karena tahu kan, udah tahu. Kayaknya kalau kita cocoknya yang ikhlasul awami. Cocok ini. Ajaran Ada maaf Konteks dalam gila itu. dunyawiyah wal ukhrawiyah. konteks gila eman-eman. Enak Kalau enak silakan. anu, Gus Amin. Lagi. Lebih bagus itu ambil yang tinggi. Setidaknya itu Jegloknya jeglotnya. Nah, nanti kalau yang awam ya tambah nemental. Tegi gelu sake, Pak. Apa ndak pasrah aja. Kita dikasih di tempat yang mana ya kita terima. Bok menawa nanti dinaikkan kan gitu. Tak ada apa-apa. Khawasil tak ada apa-apa. Ya memang kayaknya muhal kalau usaha kita. Kalau dia yang mau berbuat, cuma dia yang mau menjadikan, dia yang berkehendak. Bisa. Kalau melihat kemampuan kita ya memang tidak mampu apa-apa, kita tidak mampu. Ya ikhlas selalu kayak cocok.
Ma talabil hudud di dunia miyah wal ukhrawiyah. Macam bagi amal yang lepas saya. Pentingnya berikhlas. Makinlah sulawat. Lagi. Ikhlas sulawat, ikhlasul khawas. Tak salah ini kan sotik, benih sotik. Nah, Tak salah ini kan bener kan. Bener Engkir, ini kan tak salah. sotik kan. Kita mengikuti teori ini kilo sotik ya. Ya gitu Mas. Kita praktek. Mungkin pada pambre nih kita pada sotik ya. Pambre selain Gusti Allah tuh. Tidak lah. Iya kita ada Pak Hakikotis seknya. katakan kita sedekah lagi ya. Nah, Ikhlasul aku lah juga. Ikhlasul kita, itu cocok ya. Ya malah manajernya dia lah. Itu metode dua itu. Minta tua, minta sehat lagi ya. Satu rezeki aja. Itu enak. Ikhlasul awam. Maaf butuhin duniawiyah, walurawiyah. Saya pernah diingatkan. Amin. Pamane mari ngasih ketap iya toron Pak. Boleh. Iya. Kecuali orang-orang semacam itu tidak pernah haji. Ya. Kalau kita ngaji ya pas pada keladi kan ya percuma kita ngaji ya kan. Hah? Kan kita ngaji kan begitu. Ceng tahu ngaji tapi ya bukan mulia. Pagi ngalah aja dina. Lah itu kan enggak benar. Malah tak kuat dia baca. Kalau ikut yang sebenarnya Pak, kalau kita ngasih sesuatu, malah kita harusnya berterima kasih Pak. Sekelangkung dia terima. Itu aja Pak. Kita kan enten Pak. Wah, Berarti senjata iya tete yangku. Untung saya berhenti benih Arifin. Mengarifin, tapi kau tak, kau dah tahu. Tahu tadi. Kita sudah ngaji ihya, ngaji hikam, paling memang boleh. Korek. Tuan rumah. Tapi setelah pensiun, masuk ke enak Islam kan tidak kan? Sudah jalan main sepeda enak saja. Kita benar kita Pak Iso sudah. ngebut. Pak Iso ngebut. Tambah ngebut tambah. Lah lepain saya anu kasar. Letakin ngekas aja. atau buat sepeda buat. Bisa. Kita mungkin. Ini lah kan dia kan gua kan. Letak sudah bisa dipikir yang sebutlah. Orang beda anda cek benda. Kok kalau nyoba anda nomor rasakan. Nah, kok muka apa istri tua bahkan tidak dipikir saya ya. Cewek kan tua. Karena udah dia tahu saya pikir. Masa kembali lagi?